Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Soniha. Bagaimanakah kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita belajar tentang akidah akhlak ma'arif, yakni akhlak terpuji. Apa saja akhlak terpuji? Setia kawan, kerja keras, penyayang terhadap hewan dan lingkungan. Nah, ini itu termasuk bab yang ke-10. Oke. Pertama, kita akan membahas tentang setia kawan. Kawan itu siapa sih? Kawan adalah teman sepermainan, baik lebih tua maupun yang lebih muda. Bergaul dengan mereka itu juga harus menjaga kebaikan agar tetap rukun. Apabila memanggil namanya, panggillah dengan yang baik atau dengan menyebut namanya. Berbuat jujur, kemudian berkata benar, rendah hati, sopan, dan menolong ketika dia membutuhkan. Apabila dia sedang sakit, kita jenguk serta kita doakan agar teman kita itu lekas sembuh. Dan apabila teman kita merasa senang, maka kita juga ikut senang. Kalau teman kita sedang bersedih, maka kita juga ikut bersedih. Contoh, salah satu teman Nabi Muhammad yang sangat setia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka jadilah teman yang baik dengan siapapun. Oke, yang kedua ialah kerja keras. Allah memerintahkan agar manusia itu selalu bekerja keras dan bekerja dengan halal selama hidupnya. Karena apa? Karena agar tercukupi semua kebutuhan hidupnya. Kerja keras masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai, pedagang, nelayan, petani, dan sebagainya. Nah, orang yang bekerja keras itu tidak pernah malas, punya semangat kerja yang tinggi, dan tidak pernah lupa berdoa kepada Allah agar rezekinya itu mendapatkan berkah dan manfaat. Nah, kita sebagai siswa yang baik dan rajin gak boleh malas. Dibuktikan dengan bagaimana? Belajar dengan giat atau keras. Setiap hari masuk sekolah, gak boleh membolos sekolah. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya atau bertanya kepada guru atau kepada orang lain. Bertanya ke temannya boleh, bertanya ke orang tuanya juga boleh. Nah, insya Allah kalau kita sudah paham akan mendapatkan hasil yang baik dan nilai yang memuaskan. Orang tua kalau punya anak yang seperti itu, maka akan merasa senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menjadi pintar, menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi kebahagiaan kepada orang tua. Oke, selanjutnya menyayangi hewan. Islam mengajarkan kita untuk mengasihi dan menyayangi hewan. Hewan adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Ada hewan yang hukumnya halal, ada juga yang hukumnya haram. Nah, bagaimanakah cara menyayangi hewan? Ialah dengan memberi makan dan minum setiap hari kepada hewan yang dipelihara. Kemudian membersihkan tempatnya, mengobati kalau sedang sakit, memandikannya kalau dia sudah kotor. Kemudian hewan yang halal apabila akan dimakan itu harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian kalau hewan yang haram kita tidak boleh menyakiti. Kita harus berbuat baik sebab hewan tersebut juga makhluk Allah yang harus disayangi. Dan apabila ingin membunuh, bunuhlah dengan baik. Oke. Suatu ketika ada cerita, anjing itu kehausan dan hampir mati. Nah, kala itu ada seorang yang sedang lewat dan mengetahui. Dengan rasa kasih sayangnya dia segera turun ke dalam sumur untuk mengambil air tersebut. Kemudian air sumur tersebut diminumkan kepada anjing. Maka selamatlah anjing itu dan sehat kembali. Perbuatan menolong anjing meskipun anjing itu hukumnya haram. Setelah diketahui Nabi Muhammad, maka perbuatan orang tersebut itu adalah baik dan mendapatkan pahala dari Allah. Karena makhluk saling menyayangi sesama makhluk Allah. Oke.
Yang terakhir, menyayangi lingkungan. Allah memberikan semua ciptaannya kepada manusia, maka manusia diperintahkan agar selalu memelihara, menjaganya, termasuk peduli terhadap lingkungan. Nah, lingkungan adalah yang ada di sekitar rumah kita, dan rumah kita itu adalah lingkungan keluarga. Kalau di sekitar rumah itu namanya tetangga kita yang terdekat. Yang berdiam di lingkungan tersebut harus selalu berbuat baik dengan cara bagaimana? Hidup rukun, saling menolong, dan membantu terhadap apa yang diperlukan bersama. Cinta kebersihan, merawat tanaman, meskipun tanamannya di dalam pot itu akan tampak indah dipandang mata. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana? Siswa itu berbuat baik dengan cara nyapu, ngepel, membersihkan alat-alat yang ada di dalam kelas. Kalau papanya kotor, dibersihkan. Kalau lantainya kotor, disapu. Nah, sedangkan kalau di masjid bagaimana? Kalau di masjid itu harus rajin menyapu, mengepel, menata keperluan untuk ibadah, sholat, dan lain-lain. Nah, kita harus menghindari perbuatan tercela, merusak, atau tidak mau peduli terhadap lingkungan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.